Selamat pagi sahabat KSM. Bertemu lagi dengan saya Najwa Fatira membawa acara di podcast ketiga kali ini dengan KSM Berbincang. Yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang keunggulan pelayanan yang ada di PT Kreasi Sarana Mandiri. Dan di hari spesial pada hari ini kita mengundang Bapak Giat Usahawan dari Divisi Departemen Teknik. Dan langsung aja kita panggil bintang tamu yang kita tunggu oleh Bapak Giat Usahawan. Oke, selamat datang Bapak Giat. Selamat datang Bu Najwa. Bukan saya di sini. Iya. Pak Giat, kabarnya sehat Pak Giat? Alhamdulillah sehat Bu Najwa. Alhamdulillah. Lancar ya Pak ya sampai tempat kita? Alhamdulillah lancar Bu Najwa. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Giat, di podcast ketiga kita hari ini kita belum membahas tentang keunggulan pelayanan yang ada di KSM. Dan kita mau banyak-banyak sharing tentang pelayanan dari segi pelayanan dan tekniknya kayak gimana. Dan boleh langsung ke pertanyaannya? Boleh? Oh boleh. Yang pertama kita mau nanya tentang keunggulan pelayanan yang ada di PT Kreasi Sarana Mandiri. Oke, Bu Najwa langsung saya jawab ya. Ya boleh Pak Giat. Jadi gini, kita di sini untuk keunggulan pelayanan dari PT Kreasi Sarana Mandiri ini, kita punya layanan cepat 24 jam, punya respon time kita 2 jam. Oke. Nah itu untuk layanan yang pertama tadi, layanan 2 jam ya? Respon time. Respon time. Itu apa tuh Pak Giat? Yang Jadi pertama? respon time 2 jam itu, jadi ada misalkan ada customer manggil ke kita, itu kita layani. Jadi untuk teknisi datang ke customer itu kita kasih waktu 2 jam. Oke. Jadi misalkan dia nelponnya dari jam 7, mungkin di bawah jam 9 teknisi udah nyampe ke sekolah. Oke. Itu yang dibilang respon time kita 2 jam. Nah itu biasanya di respon time 2 jam itu customer kita menghubungin siapa dan alurnya gimana tuh biasanya? Jadi biasanya gini Bu Najwa ya. Jadi kalau yang ada di kita itu kita punya stiker ya Bu Najwa. Bahkan stiker itu udah ditempel di mesinnya customer. Jadi semua mesin ditempel? Semua mesin itu udah ada stiker dari kita. Oke. Dan di stiker itu kita tergantung wilayahnya masing-masing. Misalkan Jakarta, kita ada di situ untuk call center Jakarta. Wilayah cabang yang lain, misalkan kita ada per wilayah masing-masing. Gitu. Jadi semua mesin dari semua cabang udah ditempelin. Udah. Jadi kalau mereka ada problem atau ada kendala, tinggal telepon yang di stiker itu ya? Oke, berarti mereka kalau ada permasalahan menghubungin admin kita, langsung dari kantor langsung atur jadwal atau gimana? Jadi gini, misalkan ibu telepon jam 9, teknisi kita udah di lapangan. Jadi misalkan telepon jam 9, ibu telepon ke kantor, gitu kan? Ya, itu kita ke call center kita, itu mungkin si admin kita yang langsung nyampein ke teknisinya. Gitu. Oke, untuk layanan tadi kedua 24 jam ya? Ya. Nah itu kayak gimana tuh Pak Giat? Jadi untuk layanan 24 jam di kita itu, kita di jam operasional kita, itu kita melayani komponen 24 jam Bu Najwa. Itu yang dibilang kita ada punya layanan cepat 24 jam. Jadi kita sebenarnya di jam operasional kita, itu kita melayani customer itu 24 jam. Itu Bu Najwa. Oke. Selain pelayanan yang tadi, ada nggak pelayanan yang lain selain 24 jam, 2 jam? Kalau misalnya mereka ada kendala di bawah jam 12 siang, sampai sore mungkin atau malam mereka lagi urgent gitu, itu gimana Pak Giat? Jadi gini Bu, kita kan punya respon time 2 jam ya. Jadi kalau ada customer nelpon di bawah jam 12, itu kita masih dilayani di hari itu juga. Tapi kalau misalkan nelponnya di atas jam 12, itu kita alihin buat besok. Buat besok? Ya. Kalau misalnya mereka urgent banget, itu kita bisa nggak sih ngasih solusi untuk video call atau biasanya suka nggak kayak gitu? Ada juga, jadi kita melalui by pandu ya. Iya. Jadi kita sistem pandu ya, jadi misalkan si customer trouble-nya nggak terlalu berat lah gitu kan, jadi nggak perlu didatangin teknisi, hanya untuk misalkan kita nyangkut aja, itu kita bisa by video call ya, kita jadi pandu. Walaupun misalkan itu udah di luar jam kerja kita. Gitu. Kan ada juga customer yang nelpon
kita di jam operasional kita itu dari jam 8 sampai jam 5. Bahkan customer ada yang nelpon di atas jam 5. Kita tetap masih layani karena kita punya layanan cepat 24 jam. Oke, baik. Nah, kalau misalnya sampai saat ini Pak Giat, dari dulu sejak KSM ini dibangun, berdiri menjadi PT Kreasi Sarana Mandiri, banyak nggak sih kendala-kendala customer yang sudah menggunakan mesin Kyocera kita? Sebenarnya gini Bu Najwa, kalau kendala semua mesin fotokopi mau produk apapun pasti ada ya. Itu pasti ada. Ya sebenarnya gini, kalau untuk produk apapun semacam kayak Canon, kayak Fuji Xerox atau Xerox, itu pasti punya kendala semua mesinnya. Jadi semacam contoh gini, semacam kayak contoh kecilnya semacam kayak kertas nyangkut, paper jam ya. Itu pasti semua mesin produk pasti ada yang namanya paper jam itu. Kadang dari paper jam itu sebenarnya banyak faktornya, banyak faktor dan penyebabnya ya. Bisa dari debu kertas atau bisa dari lampu mati misalkan, listriknya itu bisa juga. Jadi kita untuk ngatasin hal-hal seperti itu kita bisa by video call yang tadi gitu ya. Nah biasanya tuh Pak Giat kalau untuk pengaduan ada permasalahan seperti tadi, untuk sekali panggilan itu dikenakan biaya atau enggak? Mau yang dari online dipandu secara tadi video call atau secara langsung, itu di biayanya atau gimana Pak Giat? Alhamdulillah Bu Najwa kalau kita free ya. Free? Kita nggak kena biaya. Oh jadi kalau mesin beli ke kita atau program gitu atau cash juga sama tetap kita layanan 24 jam dan responden kita itu 2 jam. Oke, jadi bagus banget ya. Dan selama ini paling banyak nggak dari semua customer untuk permasalahannya banyak atau sedikit yang udah ikut pelayanan kita, servis kita, itu gimana Pak Giat tanggapan dari customer kita? Ya alhamdulillah sih selama ini yang saya tangkap dia si customer itu merasa puas Bu Najwa. Dengan kita di sini dengan layanan cepat kita 24 jam, responden kita 2 jam gitu kan ya. Alhamdulillah selama ini yang saya ingin customer kita merasa puas. Alhamdulillah ya, berarti sampai sejauh ini nggak begitu banyak ya permasalahan perihal kendala mereka, mau yang dari kecil maupun yang besar gitu ya Pak Giat. Oke, dari sisi customer ini kita sudah bahas ya, dengan juga pelayanan yang unggul di PT KSM ini. Nah, kita juga mau nanya tentang ada nggak sih KSM itu berinovasi meningkatkan pelayanan KSM untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan yang mana untuk terus berkembang di era digital saat ini. Jadi gini Bu Najwa, kalau kita selalu ya, karena kita di sini punya workshop ya. Jadi workshop itu gunanya buat merefresh teknisi-teknisi kita atau mengupdate skill teknisi kita. Itu kita update dan angka 3 bulan sekali kita mengupdate dan merefresh ya untuk teknisi kita, supaya di situ apa sih misalkan kelemahan teknisi itu tentang skill komunikasinya atau tentang skill misalkan teknisi kita cara membongkar mesin atau misalkan cara mengetahui produk knowledge, itu kita selalu refresh gitu. Oke. Berarti seluruh teknisi yang ada di cabang selalu diadakan training mungkin ya 3 bulan sekali untuk update, untuk biar lebih tajam lagi mungkin untuk ke customer-nya gitu ya. Dan selain itu Pak Giat, ada nggak sih cara Pak Giat untuk menangani era digital saat ini, karena kan sudah makin bersaing ya. Kita di mesin teknologi juga, mesin modernisasi, untuk biar lebih signifikan dan untuk terus meyakinkan bahwa mesin Kyocera ini aman, terpercaya, dan memang menjadi mesin yang multifungsi untuk para pelanggan, calon customer atau yang menjadi customer. Mungkin ini pertanyaan sama kayak yang sering di marketing ya, marketing digital itu ada juga. Karena kita di sini sebenarnya dari fungsi mesin Kyocera itu banyak fungsinya ya, semacam kita kan bisa scan, bisa semacam kayak print lebih cepat gitu kan. Bahkan di sini yang keunggulan kita dari mesin Kyocera itu kita bisa untuk
print dibanding fotokopi, mendingan dipakai print. Lebih banyak dipakai print karena print itu lebih irit dibanding fotokopi. Gitu kan. Dan kita di sini sebenarnya gini, kalau kita di apa sih fungsi mesin kiosera itu banyak guna jual. Jadi sebenarnya di situ yang belum kebanyakan kita nggak tahu detail apa sih fungsi ini, apa sih fungsi ini. Dan di kita untuk pertama datang mesin itu biasanya kita training guna jual. Jadi training itu ke seluruh customer, maksudnya dari sekolah satu orang atau? Biasanya kita kalau untuk men-training si customer itu bisa tergantung si customernya, cuman yang lebih maksimal kita training itu 3-2 orang lah, supaya lebih nangkepnya lebih cepat gitu. Karena kan kita gini, kan kita berkelanjutan, jadi kita berkelanjutan, kalaupun misalkan ada yang belum paham, padahal kita udah training, ada yang belum paham, kita masih untuk bulan depan teknisi kita masih datang, itu bisa langsung ditanyain lagi gitu kan, ditanyakan lagi ke teknisi kita supaya apa yang misalkan jadi kendala tentang mesin kita, cara pengoperasiannya itu kita bisa langsung komunikasi lagi. Jadi kita komunikasi ulang gitu. Jadi untuk pelayanan kita jangan takut gitu Bu Najwa. Oh iya, selain itu Pak Giat, ada pembahasan tentang bahwa teknisi setiap bulan bakal datang ke customer. Itu betul nggak Pak Giat? Jadi mesin kita dirawat, dikontrol gitu sama teknisi, betul nggak? Jadi gini, kita kan ada namanya kita maintenance ya. Iya, maintenance. Ya, jadi kita untuk maintenance itu kita sebulan sekali, itu wajibnya Bu Najwa. Wajib. Itu wajibnya. Tapi misalkan ada customer, si teknisi misalkan udah datang tanggal 5, di tanggal 10 mesinnya ada kendala. Misalkan gitu kan, dia manggil lagi, itu bisa Bu Najwa, itu free. Tanpa ada biaya lagi gitu ya. Jadi itu kita langsung misalkan ya kita kan yang dibilang wajibnya itu sebulan sekali. Ada kendala misalkan sebulan itu sampai 5 kali. Bisa aja sampai 5 kali atau 3 kali gitu. Itu tetap free Bu Najwa. Jadi kita tetap layanin. Itu tetap masih pakai menggunakan plan unggulan yang 2 jam respon itu? Ya, itu yang ini. Mau dari jam berapapun selama jam operasional bisa didatangi. Tapi kalau lewat itu mungkin via online ya, dipandu via online atau video call. Berarti itu ya guys ya, udah banyak banget keunggulan dari PT KSM, dari mulai pelayanan 2 jam sampai 24 jam respon time. Jadi untuk semua sahabat online yang lagi menonton atau punya temennya yang kesulitan mau pakai mesin apa, boleh banget ya Pak Giat ya. Boleh banget. Pakai mesin Kyocera yang udah terpercaya untuk garansi dan pelayanannya memang sudah dikontrol dan selalu diupgrade mulai dari mesin, teknisinya gitu ya. Dan juga untuk customer, kalau misalnya mau di training lagi pun kita masih bersedia untuk mau training lagi gitu. Jadi misal bulan depan orang yang berbeda dari orang sebelumnya boleh di training lagi? Boleh, boleh. Oh boleh, gitu ya. Jadi boleh ditanya-tanya kalau misalnya memang ada yang minat gitu ya Pak Giat ya. Boleh di-sharing-sharing podcast kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Giat, kita mau nanya tentang tantangan yang dihadapi oleh Departemen Teknik ya khususnya untuk menghadapi era digital yang sekarang udah banyak bersaing dengan produk yang lain atau perusahaan lain. Jadi gini Bu Najwa ya, kalau untuk kita disaing-saingkan sama produk lain atau misalnya sama kompetitor lain, kalau kita dari PT Kreasi Sarana Mandiri kita nggak pernah membanding-bandingkan ya. Kalau Ibu belum mencoba, atau kalau misalkan Bapak belum mencoba gitu kan, makanya segeralah beli produk kita, biar tahu keunggulan dan pelayanan dari PT Kreasi Sarana Mandiri. Ya benar ya. Karena kalau kita membanding-bandingkan itu mungkin jadi kejelekan kita sendiri. Itu benar. Makanya kita nggak mau untuk PT Kreasi Sarana Mandiri itu nggak mau membanding-bandingkan. Karena yang penting Ibu mencoba dulu pakai produk kita. Berarti kita istimewa dengan cara kita sendiri ya, dengan keunikan kita sendiri. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, rencana Pak Giat setelah ini untuk meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan di KSM atau customer untuk memenuhi pasar yang sekarang itu seperti apa Pak Giat? Pasar apanya nih? Pasar produknya, apa pasar pelayanannya? Dari dua-duanya, dari produk juga, pelayanannya, dan untuk meyakinkan kita ke depannya.
meyakinkan para customer ke kita ke depannya. Jadi gini, kan kita di sini sebenarnya banyak sih kejutan-kejutan dari PT Klasik Sarana Mandiri. Seandainya misalkan mesin kita programnya udah habis, bahkan kita di sini banyak contohnya, misalkan ibu mau lanjut program, di kita banyak loh program-program kalau misalkan kita itu udah habis programnya, gitu kan. Jadi ibu jangan takut untuk pelayanan ke depannya. Jadi kita di sini banyak loh program-program yang lain, gitu kan, semacam kayak ya mungkin nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Oh, sebelum ditutup Pak Giat mau nanya tadi ada kelupaan untuk tinta tonernya itu. Nah itu kan juga termasuk ke bagian teknik ya, untuk spare part atau apa itu gimana Pak Giat? Kalau misalnya customer punya kendala-kendala seperti itu. Jadi kita sebenarnya di sini jadi semacam kayak garansi ya. Iya, itu juga spare part-nya pada garansinya atau gimana Pak Giat? Jadi kalau di kita mungkin sesuai berpatokan sama MOU. Di MOU kita itu ada garansi, dan garansi itu kadang kita selalu miskomunikasi di antara marketing sama teknisi ya. Apa sih yang dibilang garansi dari PT Klasik Sarana Mandiri itu? Gitu kan. Jadi semacam kayak garansi di kita itu semacam kayak kan kita punya konsumpat ya. Jadi konsumpat itu jadi semacam kalau ibu misalkan nggak tahu konsumpat atau nggak tahu spare part, nggak tahu yang kita garansi itu jadi dibahas spare part yang berbeda. Jadi semacam kayak elektronik itu maksudnya di part ya, kayak mainboard, kayak konsumpat itu kita nggak masuk garansi. Jadi yang dibilang garansi kita itu yang itu ada kok tertera di MOU semua. Oke, untuk toner juga kita ada ya Pak Giat ya? Toner kita ada. Toner juga ada. Bahkan kalau untuk toner itu kita banyak variannya, dari yang kapasitas 7.000, kapasitas 5.000, kapasitas 3.000. Jadi tergantung customer yang berpemakaian. Oke, kebutuhannya mereka ya. Kebutuhannya masing-masing. Oke, baik. Oke, ini udah banyak banget pertanyaan dari saya untuk Pak Giat dan sudah banyak juga jawaban dari Pak Giat, sehingga dari produknya, pelayanannya, sampai spare part dan kosmetik. Semoga pertanyaan dan podcast kita kali ini banyak membantu penonton PSM, penonton setia podcast kita. Mungkin Pak Giat ada yang mau disampaikan untuk customer-customer kita atau penonton setia kita? Ya, mungkin yang saya bisa sampaikan ke penonton atau ke customer kita atau ke yang lagi live di kita, ibu jangan takut gitu, atau misalkan jangan takut untuk beli produk di kita. Terkenal kata saya. Ya. Jadi jangan takut untuk beli produk di kita. Yang tadi saya bilang, kalau kita belum mencoba, jadi kita yang kurang update. Oke. Ya. Makanya pakai dulu produk dari kita, baru tahu keunggulan dan pelayanan kita. Betul banget ya. Kalau kita yang tadi saya bilang, kalau kita ngebanding-bandingin, ya mungkin dari PT Klasik Sarana Mandiri nggak pernah ngebanding-bandingin untuk pelayanan. Makanya dicoba dulu beli produknya, baru kita tahu rasanya seperti apa ya. Seperti apa. Oke, baik. Oke, sebelum ditutup podcastnya, boleh Pak Giat untuk pesan-pesan atau harapan Pak Giat untuk departemen teknik khususnya? Mungkin untuk departemen teknik kita tetap melakukan yang terbaik buat pelayanan dan selalu mengupdate dan refresh kemampuan teknisi supaya untuk pelayanan kita ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Kalau untuk pesan-pesan dan harapan untuk KSM-nya? Ya mudah-mudahan KSM tetap makin jaya dan terus apa ya dibilangnya ya, terus ya majulah gitu Bu Najwa. Semoga para pemimpin kita semuanya pada sehat ya. Ya semoga para pemimpin kita juga pada sehat. Biar bisa gitu kan. membawa Ya apa yang diharapkan dari sahabat KSM itu ke depannya bisa berjalan apa yang diharapkan gitu. Amin. Oke, sebelum kita tutup juga Pak Giat, ada satu hal yang biasa kita lakukan setiap morning briefing, yaitu ya Pak Giat ya. Yeah. Nanti mungkin Pak Giat ngejawab, saya yang nanya, saya mulai. Siap Pak Giat? Siap ya. Oke, siapa kita? We are one hope, one spirit, one passion. Passion to success. KSM
Maju terus, oke. Our success. Thank you, Businessman.